lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Alhamdulillah pagi ini alhamdulillah cerah. Jadi pagi ini bunda bersih-bersih halaman terlebih dahulu. Nah, seperti judul, bunda rencana hari ini mau bercerita atau sharing seperti apa sih gaya hidup minimalis itu gitu. Nah, ikutin videonya ya bunda-bunda semua, semoga bermanfaat, semoga tidak bosan ya bunda-bunda. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih bunda-bunda semua. Nah, bunda mau cerita sedikit nih, apa sih itu minimalis. Nah, bunda pernah baca sebuah artikel, katanya menurut Break the Tweet, minimalis itu adalah gaya hidup yang berfokus pada meminimalkan gangguan yang dapat menjaga kita untuk melakukan apa yang benar-benar penting saja, seperti itu. Nah, kemudian ada juga menurut Joshua Becker, kalau minimalis itu adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kita bahagia, menghilangkan apa yang tidak, dan yang praktis seperti hidup sederhana. Nah, kalau hidup kita berkualitas dan tidak banyak yang kita butuhkan. Nah, sebenarnya hidup minimalis itu pada masa Rasulullah juga kita pernah membaca riwayat Rasulullah bahwa Rasulullah itu juga hidupnya itu sangat minimalis atau sangat sederhana sekali. Nah, kita patut mencontoh gaya hidup minimalis ala Rasulullah karena itulah tauladan kita. Nah, bunda-bunda semua, setelah bunda membaca seperti apa sih gaya hidup minimalis itu, ternyata minimalis itu tidak terbatas pada produk, tetapi juga menyangkut fashion, media sosial, penggunaan gadget, internet. Nah, makanya muncullah istilah minimalis digital. Gaya hidup minimalis sangat personal bagi setiap individu. Oleh karena itu, mungkin mengejar gaya hidup minimalis memiliki ide dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memiliki kegunaan yang berbeda juga. Nah, bunda mau cerita nih, mengingat gaya hidup minimalis ini, dulu bunda waktu masa-masa pandemi dulu, itu kan kita sering di rumah. Jadi bunda senang-senang sekali itu udah merawat bunga gitu. Nah, pada saat itu masa pandemi yang kita sering di rumah, bunda tuh mungkin ya hampir setiap bulan itu membeli pot bunga. Karena bunda senang sekali itu merawat tanaman. Jadi pada saat bunda di rumah itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga waktu itu bunda memelihara bunga itu sekalian untuk bisnis juga. Maksudnya bunda waktu itu berpikir karena itu momennya orang lagi suka bunga-bunga gitu, apapun dicari waktu pada saat itu. Jadi bunda berpikir ya sudah, bunda mau usaha jualan bunga. Jadi waktu itu bunda jualan bunga. Makanya setiap bulan bunda beli pot terus, tapi alhamdulillah bunda nggak beli tanaman, tidak tergoyah untuk beli tanaman. Bunda berprinsip untuk apa gitu, maksudnya beli tanaman mahal-mahal gitu kalau cuma untuk kesenangan yang apa ya, kan cuma untuk dilihat, dinikmati gitu. Kalau bunda sih mikirnya waktu itu bunga itu cuma untuk udara jadi segar, kemudian rumah kita jadi asri, terus enak dipandang. Jadi ya udah cukup. Jadi bunda nggak berpikir nggak maulah beli bunga yang mahal-mahal. Jadi bunga itu memang bunda berkembang biakkan secara ini. Waktu itu bunda rawat, terus tunas-tunasnya bunda tanam lagi. Jadi sehingga makanya bunda beli pot yang banyak. Nah, alhamdulillahnya waktu itu bunda
bisa membeli teralis. Kemudian hasil jualan bunga itu bunda bisa manfaatkan untuk beli teralis rak-rak untuk taruh bunga, sehingga sekarang nih tanaman bunda bisa ditaruh di rak-rak. Nah, selain itu juga bunda jualan rak waktu itu. Jadi bunda memanfaatkan momen waktu itu orang lagi gila-gilanya dengan bunga gitu. Lagi gila-gilanya menghias bunga, menghias bunda rumah dengan bunga. Makanya pada waktu itu bunda berkeinginan untuk menjual bunga, merawat bunga, kemudian membeli pot bunga. Nah sekarang kan kita nggak ada nih hobi nggak banyak lah ya, mungkin ada, cuma nggak banyak lagi yang hobi menanam seperti yang pandemi dahulu. Jadi mulai saat itu yang sudah mulai pandemi kita agak berkurang, jadi bunda nggak ada lagi beli pot bunga, udah cukup sampai yang udah mulai sepi ya sudah segitu aja gitu. Makanya mengingat hidup minimalis, teringatlah waktu bunda dulu masa-masa beli pot bunga, ya Allah kok banyak gitu ya. Tapi bunda ingat-ingat lagi, tapi enggak juga sih, karena bunda kan jualan gitu. Nah orang beli nanti kan terganti lagi, orang beli terganti lagi. Nah untungnya itu bunda bisa juga beli teralis jadinya, terus rumah bunda jadi asri karena banyak bunga. Jadi bunda ambil positifnya aja. Nah kemudian bunda teringat juga nih gaya hidup minimalis, yaitu tidak mempunyai banyak barang atau tidak memiliki banyak barang. Nah kalau itu memang betul. Jadi kalau di rumah bunda itu minim sekali dengan barang-barang ya, paling perabotnya seperti yang kursi. Nah itu pun kursi cuma satu set, tapi bunda pakai untuk 2 ruangan. Jadi yang kursi yang 3 beli satu set isinya 3, itu bunda pakai untuk 2 ruangan. Yang satu untuk ruangan tamu, yang satu untuk ruangan keluarga atau ruangan TV. Nah jadi segitunya bunda kalau membeli suatu barang. Bunda berpikir ini kira-kira kalau beli lagi mubazir nggak ya gitu, bermanfaat nggak ya. Jadi bunda berpikiran nggak butuh, maksudnya nggak mengedepankan keinginan tapi kebutuhan. Jadi seperti kemarin ada nih di video bunda sebelumnya, itu bunda pernah menjual kursi satu set, kursi kayu, karena bunda berpikiran untuk apa kursi dua-dua seperti itu. Nah kursi ini sudah cukup, udah bisa untuk tamu, udah bisa untuk ruang keluarga. Jadi bunda jualah kursi itu satu set dengan meja. Nah akhirnya bunda gantilah dengan lemari TV yang ada sekarang ini, lemari TV sama meja makan yang bunda tukar. Nah jadi kalau menurut bunda gaya hidup minimalis itu membuat kita hemat gitu, membuat kita hemat, terus kita bekerja juga tidak terlalu berat, karena dengan terlalu banyaknya barang, pekerjaan juga akan makin banyak untuk memelihara barang itu supaya tetap awet. Betul nggak bunda-bunda semua? Jadi kalau barang kita sedikit, untuk memelihara barangnya itu pun kita mempunyai waktu sedikit juga untuk mengerjakannya gitu. Kalau mungkin barang kita banyak, harus dibersihin lagi, harus dilap lagi gitu. Nah tapi kalau barang kita sedikit ya, kita kan itu aja yang kita lap, dan waktunya tidak terlalu banyak. Ya mungkin seperti itu ya kalau sharing bunda kalau melihat hidup minimalis gitu. Kemudian tidak terpaku pada itu. Selain itu bunda juga memiliki kayak peralatan dapur. Itu bunda tidak memiliki banyak peralatan dapur. Betul-betul yang bunda butuhkan aja yang bunda miliki. Walaupun lebih dari yang itu adalah pemberian seperti kado waktu pernikahan dulu. Nah seperti piring nih, piring putih itu bunda cuma punya 4 biji, karena bunda dalam keluarga itu cuma 4 orang, ayah, bunda sama 2 orang anak. Kemudian gelas pun 4 buah. Tapi bunda memang punya gelas kaca. Nah itu gelas kaca itu adalah hadiah atau kado waktu pernikahan dahulu. Seperti juga dengan piring yang warna hijau itu. Nah itu bunda juga punya. Nah itu adalah kado waktu pernikahan. Jadi yang bunda miliki itu kebanyakan pemberian orang gitu. Jadi makanya bunda pada saat mau beli lagi itu bunda tidak beli yang banyak, yaitu sesuai kebutuhan aja. Seperti piring
putih itu tadi bunda cuma beli 4 gelas 4. Nah seperti itu. Jadi bunda memang nggak suka sih terlalu banyak barang, ribet untuk menyimpannya, harus sediain tempat, kemudian harus apa ya, membersihkannya itu harus rutin. Nah kalau barang itu tertaruh kita nggak pakai gitu, nah itu malah mungkin tambah mubazir ya. Kadang-kadang lama, barang-barang yang kita taruh lama itu kadang bisa bisa berjamur, terus apa ya, kayak berjamur dan rusak sendiri gitu. Jadi makanya bunda memang memang mengusahakan barang yang dibeli itu betul-betul dibutuhkan. Oh iya, bunda juga pernah teringat nih, pernah ngikuti suatu pengajian di mana kalau nggak salah surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap masuk masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah dari ayat itu bunda teringat nih, kalau minimalis itu maksudnya tidak berlebih-lebihan ya. Betul sekali. Berarti dalam Al-Quran aja sudah dijelaskan seperti itu, gaya hidup minimalis yaitu sederhana gitu. Bunda sih juga masih belajar bagaimana hidup minimalis, bagaimana hidup tidak berlebihan. Jadi bunda betul banyak-banyak belajar. Jujur sih, memang si godaan di luar sana itu sangat luar biasa. Kadang ada yang nawarin inilah, ada yang nawarin itulah. Tapi kembali lagi, karena kita sesuaikan lagi dengan ekonomi kita, dengan kebutuhan, betul-betul kebutuhan kita. Nah seperti bunda inilah cuma seorang alhamdulillah ya, bukan cuma, alhamdulillah lah, seorang yang sudah bekerja sebagai honorer di suatu Pemda. Ya kita syukuri, walaupun mungkin gajinya pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari, tapi kita syukuri. Mungkin dengan itu itulah kita belajar menjadi hidup sederhana dan minimalis. Nah dari tadi bunda bercerita terus. Kira-kira bunda-bunda ada pengalaman nggak ya, atau sharing dong gimana kalau bunda-bunda di rumah, seperti apa sih gaya hidup minimalis bunda-bunda semua. Komen ya di bawah. Yuk kita sama-sama belajar, kemudian kita sama-sama memperbaiki biar kita kedepannya itu lebih baik lagi. Karena bunda juga takut sih mungkin dengan kita berlebihan, ya nanti di akhirat kelak kita akan ditanya ini dari mana, kemudian pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Nah semakin banyak barang semakin berat juga lah pertanggungjawabannya nanti. Nah kita sama-sama belajar. Mungkin kalau kita lihat ya, manfaat dari hidup minimalis itu sangat luar biasa. Seperti ya yang jelas sehat secara finansial itu udah pasti. Yang kedua mungkin hemat waktu dan tenaga, kemudian bisa mengurangi stres karena kita tidak memikirkan banyak barang, kemudian bisa memberikan ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting gitu. Kemudian juga bisa apa ya, bisa berbagi dengan orang lain, contoh dengan pakaian. Kalau kita punya pakaian. Nah kalau masalah pakaian ini bunda teringat waktu bunda masih gadis dulu. Jadi bunda waktu gadis itu kan sering tuh dinas keluar kota. Nah kalau kita dinas keluar kota itu kan biasa dikasih uang saku. Jadi bunda masya Allah kalau udah keluar kota nanti pulang-pulang kopernya beranak pinak. Tapi bunda tidak semata-mata untuk bunda, tapi bunda mikirkan mungkin keluarga di kampung, kemudian keponakan-keponakan bunda. Jadi pada saat itu bunda beli itu bunda bukan untuk dipakai sendiri, tapi untuk orang tua, untuk saudara-saudari di kampung seperti itu. Nah kalau sekarang itu bunda betul-betul ya karena melihat kondisi ekonomi juga sih, betul-betul kalau membeli suatu pakaian itu, baik pakaian anak, pakaian bunda, itu betul-betul udah habis, udah nggak bisa dipakai lagi, baru udah beli lagi. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau betul-betul nih pakaian anak itu udah rusuh atau udah robek mungkin lututnya atau apanya, itu baru dibeli lagi yang baru. Nah seperti anak-anak nih, kalau 3 hari tuh bunda nggak nyuci,
Pernah tuh kemarin hari hujan, terus yang kain yang kemarin belum kering, terus kain ini udah menumpuk, jadi harus menunggu giliran nih untuk menjemur pakaiannya. Jadi sempat tuh anak-anak, bunda singlet uni udah habis, bunda legging uni udah habis. Nah itu akibat bunda karena betul-betul mempunyai pakaian itu yang secukupnya aja gitu. Tapi alhamdulillah, tapi bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah seperti itulah gaya hidup minimalis, beberapa sedikit sharing dari bunda, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.